Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar Mance Bice pemirsa PAL TV yang insyaallah dirahmati Allah, mudah-mudahan sehat galau. Sedangkan hari ini Mance Sabta kembali hadir, kembali ngawani menjumpai Mance Bice tentunya dalam program yang selalu kita nantikan setiap hari Jumatnya. Karena program ini bisa ngasih kita pengetahuan, bisa nambah wawasan kita galau-galau mengenai agama Islam, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi hari ini Jumat 25 April 2025 juga bertepatan dengan 26 Syawal 1446 Hijriah. Baik Mance Bice pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai umat muslim kita pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji oleh Allah dengan hartanya. Ada juga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Ada juga yang diuji oleh Allah dengan sehatnya. Tapi ada juga Mance Bice yang diuji oleh Allah di antara kita semua ini dengan sakitnya. Nah, kita berobat secara medis sudah, kita berobat herbal sudah, kita berobat di ruqyah pun sudah. Nah, tapi ada satu obat yang seringkali kadang jarang kita sadari. Nah, dalam suatu hadis dikatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit dengan bersedekah. Nah, ini akan makmanonian penjelasannya, ini akan kita bahas hari ini, yaitu obati sakit dengan bersedekah. Insyaallah akan kita bahas selama 60 menit ke depan, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini di studio 2 PAL TV guru kita, narasumber kita Al-Mukarram Habib Hasan Zain Syahab. Baik pemirsa, ayo sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Habib ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laki jingo Habib, dari aura itu kan memang ini bersinar hari ini Habib. Beda, ya? Luar biasa. Mudah-mudahan kita galau-galau diberi kesehatan Habib ya. Amin. Nah, seperti yang Mance Sabta jelaskan di awal tadi Habib, bahwasanya tentu kita pernah diuji oleh Allah Habib ya. Baik itu ada yang diuji dari hartanya, ada yang diuji dari kekuasaannya, ada juga yang melalui kesehatannya, dan ada juga yang diuji melalui sakitnya Habib ya. Dan satu obat yang bisa menyembuhkan sakit ini adalah seperti yang dalam hadis tadi Habib, bahwasanya obatilah sakit itu dengan bersedekah Habib ya. Nah, ini maknanya penjelasannya Habib. Mungkin nanti bisa dijelaskan dengan Mance Bice pemirsa PAL TV kaitan antara sedekah dengan sakit ini seperti apa. Namun sebelum itu Habib, Mance Sabta kembali nak nginget ke pada Mance Bice semua. Galau-galau, bagi yang nak bertanya kami aturi di 0711 380022. Baik itu seputaran tema hari ini ataupun di luar tema juga boleh Habib ya. Di 0711 380022. Ayo sama-sama kita dengar ke, kita simak dengan seksama ceramah tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Hasan Zain Syahab. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Suma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufik, dan juga nikmat kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pun diberikan anugerah, kita pun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang telah disampaikan tadi di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Berapa banyak orang yang berobat di sana, datang ke rumah sakit sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Cik Sabta, datang ke di ruqyah dan lain sebagainya dengan memakan atau minum-minum obat yang herbal, tapi belum pula datang kesembuhan. Subhanallah, dan ada resep atau obat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan mengobati
sakit kita dengan bersedekah. Ini di dalam sedekah ada rahasia, ada sir yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam sedekah tersebut sehingga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita atau penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Tapi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan nunggu sakit baru nak bersedekah. Ketika kita sakit kita bersedekah, maka insya Allah penyakitnya kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah tersebut. Apalagi yang kita terbiasa bersedekah, maka insya Allah jauh dari berbagai macam penyakit. Bahkan bukan hanya penyakit saja yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bala, malapetaka, ujian-ujian yang sampai ke kita itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersedekah. Dan kalau kita kupas masalah sedekah, itu sangat banyak sekali keutamaan, sangat banyak sekali kemuliaan tentang sedekah. Yang tadi salah satunya, obatilah sakit kalian dengan bersedekah. Sedekah bisa menyembuhkan kita punya sakit. Kemudian tazidul umur. Dengan bersedekah bisa menambahkan keberkahan umur. Umurnya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekadar kita meminta panjang umur tapi tidak ada berkahnya, ini sia-sia. Mintalah panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga minta diberikan keberkahan di dalam umur tersebut. Dengan bersedekah inilah umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada salah satu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada salah satu jamaah majelisnya. Pada saat itu ini ada yang memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman, malaikat yang menjelma atau yang menyamar daripada manusia mengabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya hamba tersebut si Fulan bin Fulan itu 5 hari ke depan dia akan wafat, dia akan meninggal. Tapi subhanallah, di saat itu Nabi Sulaiman lebih perhatian kepada hamba tersebut atau lebih perhatian kepada fulan tersebut yang dikabarkan bahwasanya 5 hari ke depan akan meninggal. Ketika diperhatikan terus oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, umurnya ketika sampai 5 hari belum meninggal, 10 hari belum meninggal, terus sampai ke 5 bulan, sampai bahkan bertahun-tahun, ini fulan bin fulan dia tidak meninggal. Ketika ditelusuri apa sebabnya? Sebabnya karena si fulan tersebut dia bersedekah. Sebelum datang ke majelis Nabi Sulaiman alaihissalam, ini fulan bin fulan dia bersedekah sehingga umurnya pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu ma'asyiral hadirin, pemirsa PAL TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sungkan-sungkan kalau kita nak bersedekah. Sedikit dengan cara sedikit, banyak dengan cara yang banyak. Apalagi kalau kita sedekah itu di pagi hari setelah kita melaksanakan salat subuh, alhamdulillah salat subuhnya secara berjamaah, kemudian kita cari pedagang-pedagang yang mungkin bawa sangke atau bawa yang tampak ditaruh di pojok kepala itu. Nah, kita datang kepada mereka, kita bawa duit, kita beli jajanannya, kita beli makanan-makanannya, atau memang kita cuma-cuma mengasihkan kepada dia sedekah. Kita lihat doa yang bakal diucapkan oleh orang tersebut. Betapa luar biasanya doa yang bakal diucapkan oleh orang tersebut. Ketika kita mengasihkan, ibu ini aku borong galau makanan ibu dan tolong ibu bagikan daripada makanan ini. Wah, luar biasa. Kita akan mendapatkan doa yang luar biasa dari orang tersebut. Mudah-mudahan engkau panjang umur, mudah-mudahan engkau sehat afiat, mudah-mudahan rezekimu dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, mendapatkan doa-doa yang luar biasa dari orang tersebut. Mungkin dari situlah doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah apa? Barokah daripada bersedekah. Dan banyak lagi
keutamaan daripada keutamaan bersedekah itu. Orang yang bersedekah as-sakhiyu, orang yang bersedekah itu dekat dengan manusia, dermawan. Orang yang bersedekah itu adalah orang yang termasuk orang yang dermawan. As-sakhiyu qaribu minan nas. Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia. As-sakhiyu qaribu minallah. Kemudian bukan hanya dekat dengan manusia, orang yang sakhi, dermawan yang sering bersedekah itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, qaribum minal jannah, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, ba'idun minan nar, jauh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang bakhil, orang yang tidak mau sedekah, yang enggan bersedekah, ba'idun minallah, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Siapa yang bakal dekat sama kita kalau kita bakhil? Kalau kita pelit, tidak ada yang mau dekat sama kita. Kemudian ba'idum minal jannah, jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, wa qaribum minan nar, dan orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak dermawan itu dekat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dermawan, dan mudah-mudahan rezekinya kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Ustaz. Tapi artinya kita nih jangan sungkan sedekah, Bib. Siapa tahu ada doa manobe yang ketika kita bersedekah dengan orang tersebut, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bib, ini berbicara mengenai sakit dan sedekah tadi, Bib. Ini apakah ada sedekah-sedekah khusus, Bib, tertentu? Contoh sedekahnya seperti apa ini untuk tujuan kita untuk mempercepat persembuhan tadi, Bib? Apakah ada contoh sedekah khusus atau seperti apa? Sedekah itu umum. Sedekah kita boleh bentuknya makanan. Sedekah boleh itu langsung bentuknya harta, kemudian kita makanan tadi kita bagikan, atau kalau harta kita bagi-bagikan juga kepada orang yang pas, orang yang tepat, kemudian kita infakkan daripada sedekah tersebut ke masjid untuk pembangunan masjid, atau ke pembangunan pondok pesantren, atau pembangunan madrasah. Intinya tidak ada kekhususan di situ. Boleh bentuknya makanan, boleh bentuknya juga langsung uang yang kita sedekahkan itu. Artinya sedekah ini bukan hanya karena kita senyum ke saudara kita pun itu bentuk sedekah, Bib. Jadi bukan hanya materi baik, tetapi juga kita senyum dengan saudara kita, kita menyapa manja bijak kita di rumah, ini bentuk sedekah juga, Bib. Luar biasa. Nah, Bib, ini ketika kita meniatkan untuk kita kesembuhan tadi, Bib, kita sedekah, apakah sebelum kita bersedekah itu kita harus diniatkan dulu, Bib, bahwa sedekah kita ini untuk kesembuhan kita, Bib, atau kita sedekah terus, Bib, gitu? Nah, kalau kita kaji di dalam salah satu kitab, ada salah satu seorang ulama diajarkan, ada doa dari ulama tersebut, salah satu doa khusus. Kemudian yang pertama baca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat kepada Nabi, dan ada doa khusus. Kemudian setelah doa itu baru kita niatkan. Baru kita niatkan minta kesehatan, minta keafiatan, minta panjang umur, minta berkah umur, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita niatkan apapun yang mau kita niatkan setelah kita bersedekah tersebut. Luar biasa. Artinya sedekah ini luas, Bib, ya? Luas. Bukan hanya kita bisa menyembuhkan sakit, tetapi juga bisa seperti yang Habib katakan tadi, bisa memperpanjang umur kita juga, Bib, ya? Mendekatkan kita dengan surga juga, dan juga menjauhkan kita dari neraka. Luar biasa. Manca Beja Bersepal TV yang dirahmati Allah, tentu menarik pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai obati sakit dengan bersedekah. Nah, ini, Bib, artinya, Bib, ini mungkin timbul juga pertanyaan dari Manca Beja kita, Bib, ya? Artinya ketika kita diberikan sakit, Bib, diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal pertama yang kita lakukan ini, Bib, ikhtiar kita ini, apakah kita harus bersedekah dulu, Bib, atau kita harus ke rumah sakit dulu, atau berbarengan, Bib? Seperti apa ikhtiar yang bagus, Bib, yang baik? Ikhtiar yang bagus dua-duanya dilaksanakan. Tentu harus ada ikhtiar dulu. Begitu kita datang sakit, mendapatkan sakit, ujian sakit, kita mau tidak mau ya kita berobat terlebih dahulu.
berobat, setelah berobat kemudian lebih bagus lagi diiringi dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Jangan hanya sambil sekedar sedekah baik tapi tidak mau berobat. Ini tidak ada ikhtiarnya. Ini kalau seperti ini caranya salah. Tetap kita berobat, tetap kita berikhtiar. Kemudian dibarengi dengan sedekah, maka itu lebih bagus lagi. Ya luar biasa ini Manca Beca bersama Pal TV. Dan jangan pula kita nak nunggu sakitnya sodako Bib ya. Sodako lah, apalagi sekarang kita mungkin dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita harus bersodako. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit tadi Bib ya, segala bala dan sebagainya. Nah Bib, ini mewakili dari Manca Beca juga Bib ya. Ini ada pertanyaan titipan juga Bib ya, bahwa ketika kita ingin bersodako ini Bib, tetapi kita ini masih punya hutang Bib. Nah, mana yang kita harus dulu Bib ya? Padahal sedekah kita tadi untuk membantu mungkin uang yang mohon maaf mungkin lebih susah dari kita Bib ya. Tetapi kondisi kita ini masih punya hutang Bib. Tetapi kita pengen sedekah ya tuh Bib ya. Nah, ini seperti apa Bib dalam Islam sendiri Bib? Nah, hutang itu hukumnya wajib. Sedangkan bersedekah itu hukumnya adalah sunnah. Maka dahulukanlah yang wajib baru yang sunnah. Berarti kita bayar hutang dulu. Lunasi dulu kita punya hutang. Ketika hutang itu kita lunaskan baru kita bersedekah. Alhamdulillahnya kalau orang yang kita hutang itu dia responnya biasa baik, santai baik, sehingga kita bisa bersedekah terlebih dahulu, maka kita sedekah. Kalau memang ada orang yang betul-betul membutuhkan, kita sedekah. Tapi kewajibannya yang diatur di dalam syariat kita membayar hutang. Hutang itu hukumnya wajib kita bayar. Setelah dari itu selesai baru kita bersedekah. Nah, tapi Bib, apakah sedekah kita tersebut diterima Bib tetap ketika kita bersedekah dalam kita keadaan ada hutang Bib ya? Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap yang namanya hutang tetap wajib dibayar dulu. Dan juga harus ada niat. Ini kadang-kadang orang yang berhutang tapi tidak ada niat untuk bayar. Harus, tidak bisa, tidak boleh itu. Kita berhutang, kita juga harus ada niat ngebayar. Luar biasa. Bib, ini luar biasa Bib. Kita terjeda Bib, bakal ada yang nak lewat. Baik Manca Beca pemirsa Pal TV dimanapun berada, tentunya semakin menarik pembahasan kita hari ini. Dan akan kita lanjutkan lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Manca Beca pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi hari ini Jumat 26 Syawal 1446 Hijriah. Tentunya dengan tema kita hari ini yaitu obati sakit dengan bersedekah. Nah, tentu Manca Sabta kembali mengingat kepada pemirsa Pal TV galau-galau, bagi yang nambutannya kami aturi baik itu seputaran tema ataupun di luar tema juga boleh di 0711 38 0022. Di 0711 38 0022. Nah Bib, luar biasa Bib, kita masuk di segmen kedua ini, tentunya masih dalam tema kita hari ini yaitu obati sakit dengan bersedekah Bib. Nah ini berbicara mengenai sakit dan sedekah ini Bib. Manfaat yang kita rasakan Bib ketika kita sakit dan ketika kita bersedekah ini apa Bib? Manfaat untuk kita sakit ketika kita bersedekah ini Bib. Manfaat mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bib. Yang pertama, kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita bersedekah. Dan banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Luar biasa Bib. Manfaat yang lain banyak. Hartanya kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasad min mali sadaqah." Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan atau harta yang disedekahkan. Apa janji Nabi? Ada tiga langsung janji Nabi. Nabi mengatakan bal yazdad. Jaminan dari Nabi, orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang pada hakikatnya, akan tetapi kata Nabi akan bertambah dan akan bertambah. Bukan satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tapi bahkan sampai tiga kali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ngapa Bib masih beratnya Bib, godaan, banyak godaan untuk kita bersedekah ini Bib. Kadang juga Bib kita nih anak sedekah tuh ada Bib, tetapi jengok duit di dompetnya ada beberapa lembar masih Bib. Jadi itu mungkin Bib godaan kita untuk bersedekah ini Bib. Seperti apa Bib kita untuk
biar kita tetap bersedekah walaupun kondisi kita mungkin juga agak susah Bib ya. Berat memang godaan doang yang nak bersedekah itu berat. Setannya juga besar. Setannya besar. Bagi orang yang nak bersedekah itu setannya besar dan ujian juga berat. Tapi kata para ulama, segerakan. Yang namanya perbuatan baik itu disegerakan. Kalau tidak disegerakan, maka kalau kita tunda-tunda terus bisa tidak jadi. Padahal kita mempunyai keinginan, niat yang hebat, niat yang luar biasa, menjadikan niat ini adalah sebagai niat amal jariah, investasi kita di akhirat. Ketika kita ingin bersedekah atau melaksanakan amal baik apapun, disegerakan, dipercepat. Karena begitu kita mempunyai niat yang baik, itu setan juga lebih cepat lagi untuk merayu, menggoda kita, mana caranya tidak jadi. Luar biasa. Ini tentunya kita harus melawan godaan setan itu untuk kita bersedekah. Nah, Bib, mungkin ada amalan-amalan khusus Bib untuk kita menjadi seorang istiqomah dalam bersedekah Bib ini. Seperti apa Bib? Mungkin kiat-kiat untuk kita agar selalu bersedekah Bib ya. Kiat-kiatnya kita ingin mendapatkan keutamaan yang di akhirat. Tentu dengan kita mengetahui keutamaannya terlebih dahulu. Keutamaan sedekah itu apa sih? Banyak keutamanya. Harta kita diluaskan oleh Allah, umur kita diberkahi, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dekat dengan manusia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh manusia, kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang lain. Setelah kita mengetahui keutamaan bersedekah, maka insya Allah timbul rasa istiqomah terus menerus untuk kita bersedekah. Kemudian dekat juga dengan sama orang-orang yang ahli sedekah. Itu ahli sedekah. Maka kita setidaknya meniru atau mengikuti, atau lebih baik lagi kita duduk sama mereka. Mereka sehingga menjadi motivasi, menjadi semangat, dorongan buat kita. Wah, kawan aku ini demen sedekah, aku juga kalau macam itu. Jadi ada yang dipeloi, terinspirasi atau termotivasi seperti itu. Artinya kita harus memperbaiki lingkungan kita biar lingkungan kita ini berada di lingkungan yang rajin bersedekah, atau ahli sedekah. Maka dengan beberapa cara yang seperti inilah kita akan menjadi orang yang istiqomah di dalam bersedekah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita galau-galau ini rajin galau sedekah Bib ya. Insyaallah, amin. Nah Bib, ini berbicara mengenai sedekah tadi Bib ya, bahwa di era digital saat ini Bib ya, kita lihat banyak sekali konten-konten yang diposting ke media sosial. Itu salah satunya tentang sedekah atau berbagi Bib ya. Nah, di dalam Islam sendiri seperti apa Bib ya? Karena kadang ada yang mengatakan bahwa Islam itu menyuruh kita untuk bersedekah, berbuat baik secara diam-diam Bib ya, secara bersembunyi. Tetapi ada juga yang mengatakan Bib di sisi lain bahwa boleh secara terang-terangan untuk menginspirasi orang lain Bib ya. Nah, seperti yang dilakukan mungkin saudara-saudara kita yang di luar Bib ya, ada yang membuat konten berbagi sedekah lalu diposting ke media sosial. Nah, ini dalam Islam sendiri seperti apa, Pak? Apakah kita lebih dianjurkan secara bersembunyi ataukah boleh Bib secara terang-terangan dengan tujuan kita bukan untuk riya Bib tetapi untuk menginspirasi orang lain Bib? Naam. Sedekah sirri tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah secara sir, secara sembunyi-bunyi tanpa ada orang yang melihat, itu keutamaannya juga banyak. Keutamaannya juga besar. Orang yang bersedekah sir secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan api kemarahannya Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah secara sembunyi. Bukan berarti tidak boleh terang-terangan. Kalau memang kita sedekah secara sembunyi-sembunyi itu menurut kita lebih bagus, maka sedekahlah secara sir atau sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang melihat. Mungkin karena kita takut riya, mungkin karena ketika kita takut diomongi wong, riya segala macam, maka kita sedekahnya secara sir. Akan tetapi kalau memang kita ini adalah orang yang menjadi panutan wong lain, kalau aku bersedekah maka orang yang lain
bakal melek juga bersedekah dengan catatan kita itu memang jauh daripada sifat ria. Jauh daripada sifatnya atau niatan-niatan yang tidak baik. Kalau memang bisa seperti itu, laksanakan sedekahnya secara terang-terangan supaya niatnya yang lain juga bisa melok. Bagus seperti ini. Berarti boleh BP kalau kita yang secara sir juga boleh, secara terang-terangan juga boleh, tapi harus hati-hati. Jangan terjerumus macam itu kan. Jangan sampai terbesit dalam hati kita ini niat untuk ria, pamer, untuk minta jingok wong gitu. Nah, aku dengan Jo sudah jatuh. Jangan sampai BP. Jangan sampai seperti itu kan. Karena ria ini juga bahaya BP. Ria bisa menghancurkan nilai daripada sedekah tersebut. Keutamaan sedekah tersebut hilang. Cuma kita bersedekah. Tapi keutamaannya itu hilang macam itu. Kita lah keluar kedua, kita lah berbagi segala macam, tapi karena terbesitnya ria tadi laju hilang galau. Luar biasa. Nah, macam mana Bib cara kita untuk bisa menghindari rasa ria ini Bib, biar kita hilang amalan-amalan kita ini tidak hilang Bib, termasuk dalam hal ini sedekah ini tadi Bib. Lebih baiknya kalau memang kita takut terbesit atau terjerumus kepada sesuatu yang tadi yang ria itu, pamer dan lain sebagainya, atau sifat-sifat jelek yang lainnya, maka mending sedekahnya kita secara sir, tanpa diam-diam, tanpa diketahui banyak orang. Maka dengan inilah menjaga keutamaan tentang sedekah itu sendiri. Macam itu. Ya, artinya kalau kita secara diam-diam boleh, tetapi kalau untuk menghindari rasa ria tadi Bib, lebih baik kita diam-diam. Tetapi seperti yang Habib katakan tadi, bahwa kalau kita misalnya di media sosial kita sebagai panutan Bib, bisa dikatakan kita bisa men-share itu untuk kebaikan bersama dan juga mengajak yang lain biar terinspirasi juga untuk berbagi dengan sesama Bib. Luar biasa. Nah Bib, apakah ada waktu-waktu khususnya Bib untuk kita bersedekah ini Bib? Seperti yang tadi di awal Habib jelaskan bahwa ketika bersedekah setelah subuh itu lebih baik Bib. Nah, apakah ada waktu-waktu khusus lagi Bib selain itu? Nah, di waktu-waktu khusus, kemudian juga di tempat-tempat yang lebih afdal atau lebih utama. Di waktu lebih utama dan di tempat yang lebih utama. Di waktu yang lebih utama seperti hari ini, hari Jumat, subuh hari, kemudian di hari Jumat. Kalau tidak bisa di subuh hari, di siang hari, atau pas ketika Jumatan, atau setelah zuhur atau setelah asar. Hari Jumat adalah waktu yang paling utama di antara waktu-waktu yang lain untuk kita bersedekah. Juga di tempat, seperti kita di Madinatul Munawwarah, atau di Makkatul Mukarramah, di kota Mekah, ya, di kota Madinah. Maka di tempat-tempat yang mulia tersebut, andai kita lagi di sana, maka ini adalah tempat yang baik, yang lebih utama, lebih afdal untuk kita bersedekah. Tapi jangan gagal faham, kalau begitu aku nak sedekah di hari Jumat Nggak. Hari Jumat adalah waktu yang paling utama, waktu yang paling afdal untuk kita bersedekah. Sangat dianjurkan. Di hari-hari yang lain, hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, kita juga tetap bersedekah. Hanya saja di hari Jumat itu adalah waktu yang terbaik untuk kita bersedekah. Makanya galak kita lihat BP, apalagi di Palembang ini, galak hari Jumat tuh ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, nyetop-nyetop di pinggir jalan BP, bagi nasi segala macam. Karena ada keberkahan yang luar biasa di hari Jumat itu BP. Tetapi jangan kita hanya terfokus di hari Jumat ya BP. Juga di hari-hari lain ini juga mendapatkan pahala yang luar biasa juga BP. Apalagi kita lah sudah melalui bulan suci Ramadan, luar biasa lagi itu BP. Luar biasa, lebih berlipat-lipat lagi. Nah Bib, ini untuk ganjaran sendiri Bib, ketika kita sudah bersedekah seperti tadi Bib, ketika kita nak bersedekah, tetapi ketika nyingok dompet kita nih masih berapa lembar, tetapi kita tetap mengeluarkan uang untuk bersedekah Bib. Nah, ini ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita seperti apa nih Bib? Lagi buntu Nah, iya Bib, benar Bib. Kalau memang itulah duit yang ada di dompet kita atau yang di kantong kita pengen sedekah nih, tapi duit yang ada itu tergantung dengan keyakinannya kita.
Mana kita yakin, kalau kita emang kita yakin betul-betul yakin, sedekahkan uang tersebut. Maka akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin kalau kita nak sedekah ini harus betul-betul yakin gitu. Tapi jangan nak nunggu yakin dulu baru kita bersedekah. Kita tetap sedekah, dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu pasti akan datang bagi siapapun yang ingin bersedekah. Insyaallah diganti lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang mengatakan Allah sendiri dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apapun yang telah kalian infakkan, yang telah kalian sedekahkan itu dari apapun, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti daripada yang kita infakkan tersebut. Luar biasa. Tentunya mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang mudah untuk bersedekah, berbuat kebaikan, berinfak dan sebagainya. Juga berinfak bukan hanya untuk orang BPP, ketika kita melihat misalnya ada juga panti asuhan dan sebagainya, itu juga boleh Boleh. Nah, kita untuk infak luar biasa. Nah, Bib, ini kembali ke tema kita, Bib, mengenai obati sakit dengan bersedekah, Bib. Nah, ini seperti apa, Bib? Proses penyembuhan sendiri mungkin ketika kita sudah bersedekah itu, efeknya, Bib, yang kita rasakan ketika kita mengalami sakit dan ketika sudah bersedekah itu, Bib. Tanpa disadari orang terkadang dia mendapatkan kesembuhan tersendiri. Itu banyak dilaksanakan oleh kawan-kawan kita juga, mereka yang memiliki harta yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah operasi ke sini, sudah operasi ke situ, sudah operasi bahkan ke luar negeri, luar Palembang, luar Indonesia, sudah sampai ke sana, tapi belum juga mendapatkan kesembuhan. Dia punya anak, anaknya tadi masya Allah memiliki harta yang lebih, sehingga dia sering terus-menerus bersedekah. Maka dengan jalur inilah yang dirasakan dari anaknya tersebut ketika melihat bapaknya tersembuh. Subhanallah, dengan apa? Dengan cara bersedekah. Dan sedekah yang dikeluarkan oleh anaknya tersebut bukan sedikit. Nilai itu nilai yang banyak. Subhanallah, kesembuhan itu datang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara bersedekah tersebut. Luar biasa. Anjabica Municipal TV yang dirahmati Allah, luar biasa tentunya menarik pembahasan kita hari ini. Tentunya kami kembali nginget ke pada Mancebica Municipal TV yang dimanapun berada. Bagi yang bertanya kami aturi di 0711 380022, baik itu seputaran tema kita hari ini ataupun di luar tema juga boleh. Kami aturi di 0711 380022. Nah, Habib, luar biasa tentunya pembahasan kita hari ini mengenai obati sakit dengan sedekah, Bib. Artinya keutamaan sedekah ini luar biasa, Bib. Bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit tadi seperti yang Habib bilang, tetapi juga bisa memperpanjang usia, mungkin Bib, bisa menjaga segalanya di dalam hal kita, mempermudah urusan, mendekatkan kita dengan surga, dan juga bisa juga menjauhkan kita dari neraka, Bib, dengan kita bersedekah ini. Luar biasa tentunya. Nah, Bib, ini seperti apa, Bib, langkah-langkah yang baik untuk kita senantiasa biar kita ini mungkin yang tadinya kita kurang, Bib, untuk bersedekah, Bib, kita pengennya bersedekah, ada juga mungkin, Bib, yang berpikiran bersedekah di bulan puasa, Bib, karena di situ berlipat-lipat ganda, Bib. Nah, artinya ketika nak nunggu di bulan puasanya, Bib, baru nak sedekah, Bib, mana itu, Bib, kira-kira? Itu sama baik seperti orang yang menunda amal kebaikan. Iya, Bib, dengan alasan mungkin dia itu lebih ini apa tuh, pahalanya berlipat ganda, Bib, ketika di hari biasa. Nah, betul. Kalau kita nak nunggu Ramadan, keutamaan pahalanya, kebaikannya berlipat ganda. Kalau kita nak nunggu Ramadan, tapi kalau kita tidak tahu ajal. Iya, Bib, jangannya tidak sampai kayak kan. Ajal umur kita tidak tahu kok gitu. Pokoknya aku kalau nak bersedekah nak Ramadan baik. Tapi inti tahu dah ajal inti. Sampai dah kira-kira umur inti sampai Ramadan tahun depan. Begitu kan? Kalau seandainya sedekah tidak mesti nunggu Ramadan, itulah yang bakal di hari-hari sebelum bulan suci Ramadan kita bersedekah. Insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Penyesalan orang-orang yang di akhirat itu disebutkan dalam Al-Quran karena
mereka ingin bersedekah. Amalan kebaikan ketika mereka sudah wafat disebutkan dalam Al-Quran itu penyesalan mereka ketika dipulangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, apa yang ingin mereka laksanakan? Bersedekah. Salah satunya bersedekah. Salah satunya bersedekah. Karena dengan sedekah inilah salah satu amalan yang paling besar keutamaannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Penyesalan mereka ketika dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia adalah dengan bersedekah. Luar biasa. Artinya uang yang sudah ninggal pengen balik lagi nak sedekah. Nak sedekah. Kita yang punya kesempatan sekarang, walaupun mungkin kondisi kita lagi kurang memadai juga tetapi mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita tetap bersedekah dan mudah-mudahan akan dimudahkan segala urusan oleh Allah dan juga dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bib, juga terkadang Bib ini ada dari macam bicara kita Bib bahwa pernah kita rajin bersedekah Bib, tetapi yang membuat kita untuk kurang berminat untuk bersedekah lagi Bib, terkadang ketika kita sedekah, nah uang tersebut kadang kurang dimanfaatkan dengan baik oleh orang tersebut Bib. Ini seperti apa? Nah, itulah mungkin penyebab kita mungkin tidak galak lagi sedekah sama dia Bib. Tetapi di awal kita pengen sedekah Bib dengan tujuan untuk membantu dia, untuk membantu ekonomi segala macam, untuk makan hari inilah mungkin BP untuk besok segala macam. Tapi ketika kita sudah sedekah dengan beliau, nah tetapi uang ini atau sedekah kita tadi kurang dimanfaatkan dengan baik, itu seperti apa Bib? Nah, yang pertama, apa yang disedekahkan itu sudah ada nilainya di sisinya Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan keutamaan orang yang bersedekah. Sedekah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita nak bersedekah maka carilah orang yang pas, orang yang pas, sehingga apa? Kita tidak sia-sia dengan bersedekah tersebut. Bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Kita yang bersedekah itu merasa senang. Alhamdulillah, apa yang aku sedekahkan ini bermanfaat. Alhamdulillah, apa yang aku sedekahkan ini terus-menerus masih digunakan. Iya, luar begitu. Artinya kita juga harus melihat BP, kira-kira ketika kita sedekah ini bakal dipakai untuk apa BP? Benar. Apakah untuk kebaikan, apa justru untuk kemudaratan BP? Luar biasa. Nah, Macam Beca Sapal TV tentu luar biasa pembahasan kita hari ini. Nah Bib, kita terjeda lagi nih Bib. Bakal kita lanjut di segmen ketiga, segmen terakhir. Jadi bagi Macam Beca Sapal TV jangan kemana-mana, tetap di Cawisan, hanya di PAL TV. Alhamdulillah, Mang Cebeca, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, udah terasa kita lah masuk di segmen ketiga. Luar biasa Bib, kita udah terasa ini sudah masuk di segmen terakhir Bib ya. Karena sejam artinya Bib. Kita ngawani Mang Cebeca, pemirsa PAL TV ini di rumah dimanapun berada. Nah Bib, kembali kita ngomongin soal sedekah tadi Bib ya. Terkadang kita sudah punya niat bagus Bib untuk sedekah, untuk berinfak. Kita pengennya apa yang kita infak ke, apa yang kita sedekah ke ini bermanfaat Bib ya, bisa digunakan untuk kemaslahatan bagi banyak orang Bib. Salah satunya kadang kita juga berinfak untuk masjid Bib ya. Ada yang kadang masjid besar Bib ya, bagus secara fisik, kasnya banyak, tapi secara rohaninya ada kate Bib, majelis ada kate, pengajian ada kate kan. Nah, ini padahal kita berinfak itu dengan tujuan untuk menghidupkan masjid itu lah Bib ya. Ini seperti apa Bib? Ya, kalau uang kas itu kan kas yang masuk dari umat, kembalinya untuk umat, untuk kemaslahatan umat. Apalagi kalau kas sudah banyak dalam masjid, disimpan-simpan, kemudian masjid megah, masjid besar, tapi tidak ada ruhani di dalam masjid tersebut, tidak ada kemakmuran, aktivitas Islami itu tidak ada. Ini artinya kalau tidak dimanfaatkan untuk yang seperti ini, tidak disalurkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka bagi pengurus itu bisa dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjadi pengurus baik itu masjid atau mushola, ada uang yang di dalam masjid tersebut kas, gunakan untuk majelis taklim, untuk diadakan di masjid tersebut majelis taklim atau majelis selawat, majelis zikir.
dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, yang untuk kemaslahatan umat. Kalau enggak, apa yang diinfakkan umat ke masjid tersebut sehingga tidak digunakan, kalau dari umatnya mereka sudah mendapatkan keutamaan yang bersedekah. Tapi kalau uang atau duit yang disimpan dalam kas tersebut tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan Islam, maka hati-hati. Hati-hati bisa mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Luar biasa. Artinya ketika kita sudah berinfak, kita sudah bersedekah untuk satu masjid, itu kita sudah mendapatkan nilai kebaikan. Tapi balik lagi ke yang mengelola, bagaimana dia mengelola itu kembali ke yang mengelola, bukan lagi balik ke kita, bukan balik ke yang bersedekah itu. Nah iya, kadang tuh ada juga banyak juga mungkin masjid di Palembang yang bagus-bagus segala kadang ketika kita waktunya sholat, AC itu penuh meretep di pojok dinding itu Nah, cuman kadang ketika waktu sholat, apalagi sholat Jumat kadang AC itu cuma dihidup ke 2 iko, 3 iko, panas Nah itu cuman kira-kira himbara kalau seperti itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan, mungkin juga yang dari mungkin kasnya lagi kosong kali atau kasnya lagi minus seperti itu. Kalau emang kasnya lagi banyak, tidak jadi masalah dihidupkan. Atau mungkin pengurus masjid lupa mungkin lupa atau bagaimana, maka paling tidak kalau emang orangnya banyak, masjidnya juga megah, AC-nya juga ada, ya hidupkan secukupnya begitu. Artinya harus kita manfaatkan fasilitas masjid ini untuk kemaslahatan bagi umat, apalagi kita beribadah kan harus nyaman, harus nyaman. Jangan sampai kita membuat orang yang beribadah itu tidak nyaman, tidak galak lagi dia balik ke masjid itu. Nah, jangan sampai, Luar biasa, kita sudah di penghujung acara ini. Mungkin terakhir, ini himbauan, simpulan yang akan disampaikan oleh Habib untuk macam bicara kita. Mungkin ada yang baru gabung juga, tentang tema kita hari ini, obati sakit dengan sedekah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Naam. Kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan cawisan pada siang atau sore hari ini tentang dawu mardakum bisadaqah, obatilah sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Sebetulnya ini resep langsung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di saat kita sakit, maka keluarkan harta kita untuk bersedekah. Maka dengan resep inilah bisa menyembuhkan sakit yang kita miliki, baik sakit zahir ataupun sakit batin, penyakit hati yang ada di dalam hatinya kita, ujub, sombong, riya, takabur dan lain sebagainya. Dengan ini juga, dengan bersedekah, insya Allah bisa menyembuhkan seluruh penyakit dalam hati, penyakit zahir dan juga penyakit batin. Bukan hanya menyembuhkan daripada penyakit dengan bersedekah ini. Dengan bersedekah sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk daripada harta. Gunakan harta tersebut di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang lain, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, gunakan hal-hal tersebut juga di jalannya Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersedekah inilah maka insya Allah umurnya kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan rezekinya kita pun diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Mang Cek Bicek, dimanapun Anda berada, jangan sungkan-sungkan kita bersedekah, maka insya Allah hidup kita barokah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa dapat kami simpulkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami uraikan tadi bermanfaat, dapat difahami, menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib, terima kasih banyak hari ini sudah nyempat Alhamdulillah. hadir hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa Insyaallah. berjumpa kembali Bib. Amin. Insyaallah. Baik Manca Beca pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, seperti yang sudah dikatakan oleh Habib tadi bahwasanya kita harus menjadi orang yang rajin bersedekah, karena dengan bersedekah kita akan menjadi orang yang dermawan. Nah, tentunya ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bersedekah, berinfak dan berbagi kepada sesama saudara kita. Dalam hal ini bahasan kita hari ini yaitu obati sakit dengan bersedekah. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan sedekah, kita sudah berinfak, berbuat kebaikan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan sakit kita. Mudah-mudahan akan Allah hilangkan sakit kita dan memberikan kesehatan yang luar biasa untuk kita galau-galau. Tetapi bukan hanya manfaat di sakit saja, di kesehatan saja, tetapi ada banyak sekali manfaat yang Allah berikan kepada kita ketika kita sudah melaksanakan sedekah, ketika kita sudah menjadi orang yang istiqomah dalam bersedekah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan sebagainya untuk kita senantiasa bersedekah, berbuat kebaikan kepada sesama saudara kita. Akhirnya terima kasih Manca Beca pemirsa Pal TV dimanapun berada sudah setia bersama kami di Cawisa Acara Ramadan Agama Islam hari ini di edisi Jumat 25 April 2025. Akhir kata aku Manca Sabta mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.